Pemirsa, rumah makan ayam goreng Widuran, Kota Solo, Jawa Tengah yang berjualan sejak 1973 tengah menjadi sorotan karena baru-baru ini mengumumkan bahwa makanan yang dijual adalah produk non-halal. Pengumuman tersebut dibagikan di akun media sosial Instagram @ayamgorengwiduran_solo pada Jumat 23 Mei 2025. Melalui pemberitahuan tersebut, pengelola menyampaikan permohonan maaf sekaligus menyatakan telah mencantumkan keterangan non-halal di seluruh gerai mereka. Warung makan yang mencantumkan keterangan sejak 1973 ini menjadi perbincangan lantaran baru memberitahu bahwa menu yang dijual tidak halal. Nih buktinya. Kok bisa ya sekian lama? Yang gak halal, apanya ya? Sambil lalu endorse di Salam Indonesia, Damai Indonesia. Sambil lalu saya di endorse di Salam Damai Indonesia oleh Antum. Oh, siap. Lalu bagaimana kondisi di Solo, Jawa Tengah? Sudah ada rekan Agus Sabtono di sana. Agus, dari pantauan Anda, apakah di sana masih beroperasi dan apakah spanduk yang menuliskan halal juga masih ada di sana? Ya, selamat pagi Putri, Reza dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa akhir-akhir ini warga Solo digegerkan dengan adanya informasi bahwa rumah makan ayam goreng legendaris di Kota Solo ini menggunakan bahan baku non halal, di mana informasi tersebut langsung disikapi oleh pemerintah Kota Solo. Dengan kemarin Wali Kota Solo langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk juga pemilik dari warung tersebut untuk menutup sementara usahanya untuk dilakukan asesmen oleh pihak-pihak terkait, termasuk Pemkab Surakarta. Dan kondisi saat ini di belakang saya, warung legendaris tersebut ataupun warung ayam goreng tersebut saat ini sudah ditutup dan tidak beroperasi sejak hari Senin kemarin. Dan pihak pemerintah daerah sendiri, di sini pemerintah Kota Solo telah berkoordinasi dengan BPOM dan juga Kementerian Agama untuk melakukan asesmen terhadap produk ataupun ayam goreng yang menggunakan bahan baku non halal tersebut. Begitu Reza dan Putri. Baik, Agus, tapi masih banyak gak warga yang berdatangan mungkin ya pelanggan setia dari warung Widuran ini yang masih datang ke lokasi? Pantauan kami di lapangan sejak kemarin, sejak mencuapnya atau viralnya rumah makan ayam goreng ini menggunakan bahan non halal, banyak pelanggan ataupun masyarakat yang melihat dari dekat warung tersebut. Namun mereka cuma ingin melihat warung itu masih buka ataupun tutup, begitu. Dan kemarin juga salah satu pengunjung ataupun pelanggan di sini kita sempat bertanya-tanya juga, mengaku kaget bahwa warung yang sudah beroperasi puluhan tahun dan menjadi legendaris di Kota Solo ini mengapa baru ketahuan menggunakan bahan baku non halal. Begitu Putri. Oke, baik. Kita akan tunggu update terkini dari sana. Selanjutnya, terima kasih Agus Sabtono melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Baik, kita lanjutkan dialognya. Pak Kiai, ini cukup menarik. Mungkin anggapan dari masyarakat adalah pengurusan dari halal tersebut cukup panjang sehingga merepotkan UMKM. Sebenarnya seperti apa prosesnya? Apakah sepanjang itu, serumit itu? Ada 3 pelaku aktor utama dalam proses sertifikasi halal itu. Pertama adalah BPJPH melalui akun Si Halal, lalu LPH Lembaga Pemeriksa Halal, dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sebenarnya mudah dan murah. Di masyarakat bisa buka link BPJPH yang resmi, jangan melalui orang-orang atau calo. Jangan pakai calo ya? Pakai calo, murah dan mudah. Jadi tapi kalau pakai calo nanti
status halalnya seperti apa? Masih tetap halal nggak tuh? Jadi masyarakat itu sebenarnya, apalagi dengan kasus ini, sebenarnya mudah-mudahan menjadi hikmah kepada kita semuanya, kepada masyarakat agar lebih hati-hati mengkonsumsi makanan di pinggir jalan. Jadi saya punya keluarga di kampung itu, namanya ya salah satu kiai termasuk keluarga saya. Beliau jauh sebelum ada sertifikasi halal itu beliau nggak pernah makan di pinggir jalan. Dan saya ketika menjadi auditor syariah melalui ketika melakukan audit di rumah potong ayam, sejak itu saya jarang makan di pinggir jalan. Jadi bagaimana proses mereka itu, masya Allah, hanya dilukai, dilempar, dilukai. Kita lihat dah di pasar-pasar banyak itu sebenarnya, tidak terputus. Hulkum dan mari, saluran makan dan saluran nafas, wadajen. Kalau ketentuan fatwa Majelis Ulama itu kan 4 yang harus terputus. Saluran makan, saluran nafas, dan 2 pembuluh darah, samping kanan, samping kiri. Nah kita lihat di pasar-pasar kecil itu, saya tahu persis Mas, karena saya melakukan audit. Kalau tidak sesuai syariat berarti masuknya bangkai ya? Bangkai. Ada lagi yang miris, ayam tiren. Itu Masya Allah. Jadi saya mengajak kepada masyarakat dan pelaku usaha, kejujuran pelaku usaha itu penting. Dan selektif bagi para konsumen itu juga penting, agar ini menyangkut, kata beliau, ibadah kita, doa kita. Dulu di zaman Rasulullah pernah ada orang mengadu kepada Nabi, kami sudah berdoa ya Rasul, ya kan? Lalu ditanyakan, loh kamu makanannya seperti itu, tempat sholatnya seperti itu, lalu bagaimana tobat doa kamu mau diterima? Loh cara makannya juga seperti itu. Tapi kan begini Pak Kiai, mungkin agak sulit juga kita menemukan warung-warung kecil contohnya di daerah-daerah yang mungkin sudah bersertifikat halal begitu. Contoh sederhananya di Jakarta sendiri misalnya warteg gitu. Nah, bagaimana kita bisa yakin atau bisa, kan banyak juga masyarakat yang nggak tahu bagaimana sih melihat ini warungnya mungkin aman, yang ini tidak aman. Mungkin ada tips nggak yang mungkin dibagikan ke kita agar nanti bisa memilih warung yang benar begitu. Kalau Aku tambahin saya sedikit, misalnya keterbatasan biaya begitu ya untuk makan di tempat yang sudah ada sertifikasi halal, harganya lebih tinggi. Tapi kalau kita makan di warteg atau pinggir jalan kan biasanya lebih hemat begitu. Nah, gimana meyakinkan umat Muslim supaya lebih tenang gitu? Kalau saya caranya masuk, kemudian lihat menunya apa saja. Saya lihat lehernya dulu, kan itu pasti ada lehernya, lehernya kan. Kalau sudah nggak putus, saya cari menu yang lain. Atau saya memilih menghindar. Karena mohon maaf, memang di situ ketika ayamnya sembelihnya tidak benar, selama tidak ada barang najis, hanya statusnya bangkai itu. Khawatir memang itu bercampur dengan ikan dan menu yang lain yang halal. Itu yang dikhawatirkan. Jadi saya lebih selektif dari cara makan dan minum di pinggir jalan itu. Sekiranya ini posisi Majelis Ulama Indonesia itu penting dalam hal ini. Jadi ekosistem sertifikasi halal, seorang auditor itu menjadi syahid dan wakil dari Majelis Ulama Indonesia, dari para kiai. Jadi harapannya ketika diaudit, tidak selesai diaudit. Terkadang ketika diaudit, pelaku usaha itu betul-betul menyiapkan segalanya. Tapi begitu selesai, para auditor pulang, dirubah lagi, kendor lagi. Gitu ya. Secara aturan sebenarnya kalau ada perubahan bahan harus dilaporkan. Ustadz, sebenarnya ketika kita sebagai seorang Muslim ingin belanja atau makan makanan begitu ya ke tempat, hukumnya apa untuk kita menanyakan ini haram atau halal begitu? Ya hukumnya ya bagi kita itu kalau menurut saya itu wajib sebenarnya. Wajib. Karena kita kan concern sama yang halal dan haram. Ya makanya cerewet sedikit sebenarnya itu juga. Emang kadang-kadang kita malas gitu ya, apaan sih gitu ya, nggak enak sama penjualnya berlebihan gitu. segala macam, juga ada rasa nggak enak. Tapi kita punya, kita punya hak untuk mengetahui apa yang kan kita beli, kita bayar, dan kita memastikan bahwa apa yang kita beli itu semua halal dari hulu ke hilir. Ya walaupun dan kita tadi dibutuhkan kejujuran para pelaku usaha, jangan cuma karena pengen viral, terus pengen menekan harga, menekan kos segala macam, tidak mengindahkan syariah. Ini penting banget ya. Jadi ya. Kalau memang kita mau aman sih, tadi beliau teknikal, memang kalau lihat leher pun nggak semua orang bisa juga menurut saya. Ya, jadi ya mungkin ya ganti lu dengan sayurannya atau tempe tahu atau ikan segala macam gitu ya. Kalau memang kita merasa tidak aman atau lebih aman bawa bekal ransum dari rumah. Ini kan agak ribet juga ya. Ya intinya kembali kepada kita.
kita mau nggak diri kita ini doanya diterima, ibadahnya diterima, gitu kan ya, hati kita bersih, nggak keras hati kita, itu kan membutuhkan usaha, effort juga untuk menjamin apa yang masuk ke dalam tubuh kita dan keluarga kita itu halal. Seperti itu kira-kira, Mas. Oke. Nah, tapi untuk pelaku usahanya sendiri, Ya. ini kan juga mungkin banyak warung-warung kecil yang mungkin mereka nggak tahu nih Ya. gimana sih Ya. caranya mungkin penyembelihan halal. Ya. misalnya. Harus kemana mereka? Itu perlu edukasi ya, ya, atau edukasi. Sebenarnya sudah ada di tingkat kota atau kabupaten itu sudah ada Penyuluhan. sosialisasi tentang itu. Kemudian ada penyuluhan tentang beberapa hari yang terakhir ini saya juga mengisi bagaimana cara nyembelih halal untuk hewan kurban. Sebenarnya sudah ada. Tinggal memang ya tentu Mas, yang usaha banyak, pelaku usahanya banyak, ya kan, aparatnya juga terbatas. Oke. Itu menjadi satu kendala, ya kan. Kadang hanya kendalanya di sebuah kabupaten dan kota itu hanya puluhan atau paling banyak ratusan. Sementara yang pelaku usahanya ada ribuan. Bagaimana cara? Betul. Oke, berarti menurut Anda harusnya menampilkan status kehalalan mereka atau enggak? Apakah itu wajib? Misalnya non halal, sedang sertifikasi halal, sampai halal begitu? Saya kira itu penting. Jadi kita harus gagah mengatakan ini halal. Oke. Atau mengatakan ini non halal daripada dibuat remeng-remeng. Gitu. Atau ketika sedang menunggu sertifikasi begitu ya? Iya, Itu kan jadi masih sampaikan ditempatkan ya? bahwa kami sudah proses sertifikasi Proses. halal. Sampaikan bahwa sekarang sedang proses dan sudah diaudit, tinggal menunggu sertifikat halal. Beberapa ini sering terjadi case ya, persoalan, permasalahan di masyarakat. Justru terkadang pelaku usaha tidak jujur. Dia menampilkan sertifikasi halal tapi sudah nggak layak. Artinya sudah selesai masa berlakunya. Dan saya pernah cek di mie ayam. Itu yang tanda tangan bukan Majelis Ulama Indonesia pada waktu itu. Jadi kok beraninya seperti itu. Jadi buat sertifikasi halal bodong. Bodong. Oh, kalau Agar masyarakat Penipuan. teriyakini bahwa ini sudah halal. Setelah saya cek di sebuah provinsi, saya cek ini ketua MUI-nya salah. Ketua komisi fatwanya juga salah. Berarti ini bodong. Atau logonya juga bisa ditiru kan Kalau sekarang? logo bisa ditiru, Gampang itu. tapi nama tidak bisa. Tanda tangan terus masa berlaku kan ada masa expirednya sertifikasi halal. Oke, berarti seharusnya seperti apa sih untuk pelaku usaha, karena kekhawatiran mereka yang tadi misalnya biayanya mahal, prosesnya lama dan segala macam, supaya kita sama-sama tenang, umat muslim mau makan tenang, pelaku usaha juga bisa menjalankan usahanya dengan baik. At-tajirus soduk Mas. Jadi pelaku usaha yang jujur itu yang kata Nabi ayul a'mal afdal. Jadi Nabi pernah ditanyakan aktivitas apa yang lebih utama? Ya jual beli itu. At-tajirus soduk, orang menjadi pedagang yang jujur membawa keberkahan bagi dirinya, kepada keluarganya dan kepada masyarakatnya, bahkan secara keseluruhan kepada bangsa dan negaranya. Ya. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak Sama-sama. Kiai, Pak Ustadz. Semoga ini jadi perhatian kita semua ya untuk lebih Baik. teliti lagi gitu ya. Untuk lebih mencari tahu lah, nggak apa-apa cerewet daripada kita mengkonsumsi hal-hal yang tidak halal ya umat Lebih muslim kritis begitu ya. Semoga semua kita dihindarkan ya Amin. dari hal-hal Insyaallah. yang tidak halal yang kita dan juga keluarga konsumsi. Terima kasih Baik. banyak. Assalamualaikum, sehat Salam. selalu. Terima Pak kasih. Kiai, Amin, Pak Ustadz. amin, amin.